Ya, balik lagi sama gua Batak Asoy. Kali ini gua nggak sendirian, gua ditemenin sama temen gua. Siapa? Jaka. Jaka. Nama Instagramnya? Jack.build. Jack.build. Nah, buat yang nggak tahu Jaka ini siapa, Jaka ini adalah temen gua di Kokpun Team Competition, yang dimana kita itu semuanya tergabung menjadi satu dalam dunia coil art ya? Perkoilan Perkoilan, lah lebih tepat. perkoilan, bukan perdagangan koil. Sampingan sih itu. Sampingan lah, sembari lah. Sembari lah menyelam minum air. Nah, kenapa kali ini gue ngajak Jeki? Kenapa Jack? Tidak tahu kan. Nah, sebenarnya sih gue ngajak Jeki ya karena permasalahan yang ada sekarang serius banget anjing, enggak. Jadi kenapa gue ngajak Jeki? Karena sekarang ini tuh lagi jatuhnya gimana ya Jack? Banyak DM yang sifatnya nanya sih sebenarnya mau apa belajar. Oh iya. Tapi mereka karena nggak dapet jawaban yang mau mereka dengar menganggap kita sombong. Sebenarnya apa sih yang bikin kita ngejawabnya kayak gitu? Sekarang gue mau menjelaskan bareng sama Jeki atau Jack Build. Nah, namanya dia Jaka sih, tapi gue biasa panggil dia Jeki. Ya. Ya langsung aja ya, dari gue ada beberapa pertanyaan sih yang menurut gue udah sedikit mengganggu, bahkan sampai ada selentingan kalau gue tuh sombong dan jutek. Apakah benar? Gimana Jack? Emang gue sombong? Sombong sih. Tengil mungkin, lebih ke tengil bukan ke Enggak sombong. sih, mungkin bang mereka belum. Ya orang banyak lah kadang ketemu orang lihat doang, wah sombong banget nih mukanya. Ada kan biasanya Iya, gitu. contohnya kita ngelihat Ari Plak, Oh, kalau di tempat Asli acara sih. nggak ada senyumnya. Asli sih. Wah bocor, nggak ada senyumnya dia sama sekali. Bener-bener dingin kayak kulkas, padahal orangnya asik. Asik sih. Novan pun juga demikian, Merata sih kayaknya kayak gitu. merata semua. Yang baik hati itu cuma Andes. Oh. Kenapa Andes? Karena kalau nggak ada Andes kita nggak berjaya aja, nggak bisa foya-foya. Dan Oh, satu iya. lagi Mas Ucup, Oh, jelas. Pasti. dia itu di kita sebagai bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak. Sampai anak-anak. Jadi Mas Ucup itu Babe. Biarpun terkadang suka ngeselin, tapi Mas Ucup itu baik kok. Ya Mas, baik kan lo? Baik lah. Wah, itu jangan gitu. Baik. Tapi ya kan. Enggak sih. Sebenarnya di sini gue mau sedikit ngasih gambaran kenapa kita di luar sana bisa sampai ada persepsi kayak gitu. Contohnya yang pertama, ada orang, gue nggak tahu dia siapa, latar belakangnya gimana, latar belakang. Jadi memang betul latar belakang bang. Tiba-tiba masuk ke DM tanpa assalamualaikum, tanpa salam, tanpa apa, perkenalan diri, langsung nanya, bang, spek alien yang enak apa bang? Oh banyak sekali. Itu banyak banget. Bang kawat yang enak apa bang? Kalau dari lu Jack untuk nanggepin yang pertanyaan yang kayak gitu gimana? Kalau gue sih banyak sih bang. Kalau yang nge-DM gue gitu kan. Ada bahkan tuh gue nggak tahu dia dapet dari mana sampai kayak udah langsung WA gue. WA? WA langsung. Nah, itu kan ya Wah, sedikit bingung dong. lompat dong berarti ya. Tahapannya Iya. lompat langsung ke Ah. japri gitu. Gue mikirnya ini temennya temen gue. Hmm. Apa dapet dari mana nih? Kayak gitu loh. Oh, Banyak. Kalau gue sih nanggepinnya ya gue orangnya gimana ya, kadang nggak enakan juga gitu kalau nggak ngebales. awalnya gue juga nggak enakan Jack untuk nggak balas, cuman karena keseringan sekali dijawab jatuhnya jadi apa ya? Enakan. Jadi 2 bulan. Apa itu? Tuman. Cuman biasa. 2 Iya sih, bulan betul. cuman. Jadi kebiasaan. Jadi gini sih, sebenarnya kalau spek yang enak atau gimana, kita juga nggak tahu yang enak yang kalian maksud itu yang kayak gimana. Kalau gue jahat, bisa gue bohong. Misalnya spek yang enak pakai 1856, lu cari tuh apa dogo. 18 gimana? 1856 zaman penjajahan. Itu kan ya kita bisa dapat spek yang kayak gitu karena proses kita dari tahun berapa sampai tahun berapa kita riset, kita ngulik dengan berbagai macam bahan yang ada dulu. Bahkan di zaman kita belajar bahannya cuma ada TM aja. Mungkin zaman dulu iya. Ya. Kalau pas zaman gua udah ada beberapa lah. Beberapa. Gitu. Kalau zaman gue dulu cuma ada TM, jadi gue belajar bener-bener pakai kawat itu. Kenapa? Sebenarnya ada nilai plusnya. Jadi bahan itu bisa dikatakan mahal. Jadi gue belajarnya pun nggak yang main-main. Kalau yang sekarang gue tangkep banyak banget kayak
obrolan entah itu di grup sosmed atau di sosial media sama aja bos. Nah, platform kayak gitulah. Nah, salah satunya di Facebook. Ada satu grup yang nggak akan gua sebut lah, mungkin kalian juga tahu. Grupnya tuh Tembem namanya. Iya. Tembem. Jadi mereka berasumsi udah aja pakai bahan kalau yang murah, kalaupun gagal enggak yang sakit hati banget. Itu acuan belajar dari mana? Kalau kalian dari belajar niatnya udah begitu, itu salah. Kenapa salah? Yang namanya belajar itu harus bisa, bukan kalau gagal. Iya sih. Iya kan? Benar. Harus bisa. Kalau mikirnya kalau gagal ntar beli lagi, sampai kapan? Nah, kesalahannya juga banyak orang baru sedikit bisa, udah coba jualan. Sebenarnya nggak ada yang larang lu mau jualan kayak mau apa, nggak ada yang larang. Cuman lu tahu nggak yang lu jual itu apa? Tahu dalam artian gini. Kenapa? Kalau misalnya kalau yang beli dan gua ngetes gitu ke orang-orang yang baru, pasti gua tanya. Bener dong? Iya betul. Pasti gua tanya, lu kenapa sih pakai bahan itu? Lu bakal jawab apa? Karena enak. Parameter enak itu dari mana? Iya. Orang sih beda-beda sih bang. Gitu. Atau karena kebanyakan pakai bahan itu nyontek, lu nggak yang riset total gitu maksud gua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sampai ada istilah gua di luar sombong yang kayak gimana? Coba. Mungkin ya gua jawabnya singkat atau kayak gimana. Emang lu tahu kondisi gua lagi kayak gimana? Ya. Entah gue lagi di jalan atau gue lagi kumpul sama keluarga atau apa, yang sekiranya mungkin gue juga nggak yang bisa bahas sampai yang intens banget gitu. Sering sih bang kayak gitu. Iya kan, lu hanya mau lu yang di ngertiin, tapi lu nggak pernah mau coba ngerti keadaan orang yang lu tanya, entah moodnya lagi berantakan atau susu anaknya habis, atau dikejar debt collector. Serem banget. Bahaya itu. Yang pasti sih ya pasti ada beberapa hal yang mungkin kita lagi nggak memungkinkan untuk jawab yang sampai mendetail, karena yang namanya belajar kalau dijelasinnya via itu susah. Ya betul. Ya, betul. Lu masih itu nggak, masih yang inget nggak waktu lu sini jam tengah malam itu? Ya itu, waktu itu parah sih. Lu nanya sama gue di chat, gue sampai yang gedek. Iya. Dalam artian ya lu nggak apa ya, maksud yang gue sampein lu nggak paham. Gue waktu itu sama Jaka masih belum kenal banget lah. Akhirnya dia udah deh, daripada lu ribet, guanya juga yang ribet, rumah lu deket, lu ke tempat gue aja, lu tanya apa ntar gue penjelasin. Alhasil Jaka sampai tempat gue jam berapa aja? Pokoknya gue datang itu udah 10-an ya. Ngobrol. Gue mulai, bang ajarin gue prep dong. Mungkin bingung nih prep apa ya kan? Prep mungkin nanti bisa dijelasin lah. Ajarin prep dong, kayak benar. Pokoknya gue tuh mulai start dari jam 12, pokoknya dimaki deh tuh, dimaki. Kayak gitu ya nggak bisa segala macam. Dari jam 12 malam, dari jam 1 sih. Ya dari jam 12 malam nih, dia masih di samping gue, ngeliatin gue gitu. Tapi udah, gue udah mulai nih. Gue udah mulai pelan-pelan nih bikin. Hilang nih nggak tahu kemana gitu. Bang, gak enak juga nih hati ya kan? Baru kenal gitu kan? Baru kenal. Ibaratnya bukan baru kenal sih, baru ketemu langsung gitu. Baru ketemu langsung dan ngobrol lebih banyak. Alhasil ya gue ngerjain untuk satu koil ya, bukan satu pasang. Satu koil. Itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi. Dan gue bikinnya koil art. Masih pagi-pagi masih mencoba untuk ngebaik-baikin gue dengan beli gue uduk gorengan, lu masih inget? Iya itu betul. Niat aja. Ya sebenarnya proses belajar itu lu mesti seniat itu. Iya benar. Harus termotivasi. Iya mungkin gue tahu isi hati orang itu beda-beda. Ada yang mentalnya kuat, ada yang enggak. Cuman dengan adanya mental itu lu enggak yang gimana ya? Enggak yang cepet ngerasa puas lah. Oke, gue sekarang bisa kayak gini. Cuman di atas gue atau teman-teman gue ada yang jauh lebih bisa dari gue. Ya. Dan lu nggak bisa belajar udah sampai di satu titik terus kalau yang ngerasa puas itu nggak bisa sih, ya kan? Betul bang. Sampai sekarang pun masih kayak kurang sih. Gue ngeliat banyak kok teman-teman kalau yang baru-baru gitu, yang istilah kata gue baru ngeliat dia baru beberapa bulan ini, tapi kualitasnya udah menggila itu banyak. Itu gue ngeliat dia proses dia dari pertama belajar sampai akhirnya dia bisa itu ya
kelihatan karena dia nggak terpaku sama alien doang. Ya. Alien yang juga oke. Untuk sekarang mungkin kebutuhannya ke uang sih, kagak yang munafik. Ekonomi, lebih ekonomi. Tapi caranya nggak kayak gitu. Lu mau menghasilkan sesuatu ya lu mesti berusaha untuk sesuatu itu, bukan lu cari gampangnya nanya. Nah, yang lu tanyain pun sebenarnya konyol ya, kayak yang gue bilang tadi. Pertanyaan orang kagak mau usaha, kalaupun gagal ya pikiran lu simpel, nanya lagi aja. Iya benar. Tapi lu kagak nyoba lagi kan ribet. Nggak mau ngulik jadinya. Sama males sih mungkin. Oh, males sih udah pasti sih bang. Itu pasti ada di semua orang. Ya ada males ya. Males yang gue maksud ini, yang pertanyaan dia tuh daripada lu nunggu lama-lama gitu. Lu misalnya nih, lu DM ke gua atau ke Jaka tengah malam dan lu lagi bikin, daripada lu nungguin gua sampai sama Jaka bangun jam 4 sore, ya kan? Iya betul. Mendingan lu ngulik atau cari di Google atau di YouTube, itu pasti ada kok. Kalau zaman gua dulu 2015 emang susah banget. Acuan gue itu dulu belajar cuman sama retriever ya. Ada orang luar, dan itu juga bahasanya gue kagak paham. Yang gue cuman cara dia bikin aja. Kalau bahasa gue sih nggak tahu. Sama sih bang, gue juga kayak gitu. Gue tuh kan mulai di 2018 awal lah. Itu juga gue ya nggak tahu sama sekali siapa nih yang main coil gitu. Tapi gue kayak emang ngefollow Indo Coil Builder gitu kan, ngikutin. Terus gue kayak nyari hashtag coil lah ya, coil kayak gitu-gitu kan. Iya pasti ada. Bisa serapi ini ya, kayak gimana tuh? Ya itu gue cuma dari YouTube doang. Itu cuma ya pasti berawal dari views lah pasti. Gue bikin views dari YouTube. Ya sebenarnya kita juga nggak menyalahkan dengan adanya lu dimanjain sama teknologi apapun yang lu cari sebenarnya udah tersedia. Cuma lu nya kagak mau nyari gitu loh. Niat sih ya bang. Niatnya ada. Niatnya nanya. Sama aja gini, lu tahu nih lu punya sempak di dalam lemari lu punya sempak di dalam lemari, nah lu mau pergi, lu butuh sempak itu kan, tapi lu kagak mau nyari itu sempak di yang lemari, lu cuma nanya doang. Gue mana ya? Lu kagak pergi, lu si sempak itu kagak mungkin keluar dari lemari, jalan naik ke tanpa lu kagak mungkin, lu harus ke lemari, lu buka, lu ambil sempak pakai, gitu loh maksud gue. Ada sedikit usahanya, nggak yang terima jadi gitu. Sama mungkin ini sih mungkin agak sensitif ya. Apa tuh? Jualan murah. Waduh, tolonglah ya kan. Sebenarnya kita nggak ngelarang lu mau jual murah. Oke, boleh. Cuma kita dari dulu ngebangun brand itu nggak sebentar. Bukan artinya kita kalah saing sama kalian dengan kalian ngejual murah. Kita untuk produksi sebanyak kalian bisa, asli bisa. Dengan yang speknya kalian punya, kita bisa bikin bahkan lebih cepat dari kalian dan lebih rapi itu bisa. Semisalnya kita jahat, kita jual lebih murah dari kalian, terus kalian mau kayak gimana? Gitu, ya kan? Selama ini kan yang paling gua nggak suka itu hashtag laknat kalau gue bilang laknat kalau bisa murah kenapa harus mahal. Gitu. Iya. Terus juga enak ya harus mahal. Nah ya. Itu loh sering banget itu. Kita dari dulu jualan ke brand-brand yang udah lebih dulu daripada kita berusaha untuk sama mereka. Kita jalanin di harga retail yang disarankan. Oke, dan akhirnya kita pun pada saat itu 2017 masih bersaing, masih sehat. Sampai akhir 2018 itu masih lumayan sehat. Masih sehat. 2018 ke sini mulailah itu diserang dengan hashtag laknat itu. Mulai 2019 akhir sih Bang menurut gua. Iya ya? Iya. Mulai sialan lah ya. Mulai sialan tuh. Mulai liar. Oke, kalau kita bicara prinsip ekonomi, suplai barang semakin banyak, harga makin turun. Pada kenyataannya misalnya nih di 2021 kalau kita semua sepakat atau gue seorang sepakat, semisalnya harga kalian kita bikin di 25.000, gimana? Bahan ya bisa dikatakan kita tahu bahan yang mau kita pakai apa. Bahkan dengan bahan premium pun kita bisa harga segitu. Kalian mau kayak gimana? Selama ini kita ngasih lahan untuk kalian
usaha untuk apa, tapi kita nggak pernah yang gimana gitu. Tapi ketika kalian udah mulai yang nyenggol kayaknya gimana gitu aja. Iyalah, kita kan nggak ganggu kalian gitu maksudnya. Gue juga anteng. Anteng aja kita mah. Terus juga mungkin pembelaan kalian gini. Emang coil art bisa dipakai untuk harian ya? Pasti kan gitu. Oh ya ada kan? Ada pertanyaan itu. Iya kan? Nah, gini. Memang ada beberapa coil art yang bisa dipakai untuk harian dan ada yang enggak. Yang enggak itu peruntukannya untuk kontes. Ya contohnya kayak kita bicara motor modifikasi. Ya. Iya. Motor modifikasi itu dibilang bisa jalan bisa. Cuman untuk harian enggak, ya kan? Iya benar. Lu udah ngebangun itu motor ya, taruhlah motor standar beat gitu. Terus lu modif sedemikian untuk kontes. Dipakai jalan bisa, cuman untuk harian enggak. Nah, satu pertanyaan dari kita ke kalian, bukan pertanyaan sih, pernyataan. Ini agak liar sih mungkin. Jangan sakit hati ya, tapi ini emang katanya apa yang lu bikin kita bisa bikin, tapi apa yang kita bikin belum tentu kan kalau kalian bisa bikin. Karena apa? Waktu. Kita proses belajar lama. Itu loh maksud gue. Ya kita saling beriringan lah ya. Iya kan? Iya benar. Nggak usah bersaing lah. Gua pun sama teman-teman gue di pun ya kalau ketika kita lagi di luar meja kompetisi kita temenan. Semuanya temen, nggak ada yang makan bareng, bercanda bareng, nginep pun juga bareng. Tapi ketika kita kompetisi dari pertama kita nginjek itu udah kayak orang kagak kenal. Pokoknya udah masuk ke arena meja deh tuh. Udah kita tuh kayak nggak. Nah, kalaupun ngobrol hanya sebatas pinjam toolkit sama iya, bener, sama jig-jigan sama jig, minta tisu lah, minta apa. Tapi ketika lagi pas bikin ya kita tuh musuhan. Tapi setelah lomba kelar ya udah biasa lagi. Di situ yang namanya persaingan secara sehat, bukan dengan menjatuhkan harga. Gitu sih. Dan pesan gue buat teman-teman juga, ayolah kalau emang mau belajar, gue terbuka banget kok sama yang lain. Ya sama. Iya nggak sih? Bener. Kita semua sih bang kayaknya. Kita semua terbuka banget, bahkan kita menyediakan yang namanya open learning. Ya betul. Itu di mana kita mengajak teman-teman yang mau tahu, mau belajar, mau apa soal coil art secara gratis, nggak dipungut biaya. Iya nggak sih? Enak banget sih. Padahal dulu kita mau belajarnya susah, bukannya gimana? Susah. Kalaupun pada saat itu ada jasanya untuk sekolah, kayaknya gue ikut deh. Cuma susah memang ya kan. Kita harus dari teman ke teman. Nah sekarang kita ngebukain pintu dari Kokun untuk teman-teman kalau yang mau belajar. Tapi pada saat yang pertama pun jatuhnya seleksi alam ya Jack. Ya. Dari beberapa belas orang itu kan lebih kali, sampai 20-an. Dari 20 orang yang kesaring masuk ke Kokunnya sendiri. Ritter ya? Ritter, yang Kokun Ritter. Kokun Ritter itu cuman ada 10 orang. Enggak nyampe. 9 ya? Sekitar itu 8 atau 7 lah. Dari 20 orang itu. Karena apa? Dari pertama proses kita lihat gimana dia bikin, gimana ya antusiasnya dia untuk belajar, untuk tahu. Jadi ya terpilihlah 9 orang itu. Karena dengan kayak gitu kita ya, mereka mungkin untuk yang materi pertama sama materi kedua build-nya bisa dikatakan biasa aja. Iya kan? Iya benar. Biasa banget. Benar-benar. Yang sampai mereka tuh kayak bingungan sendiri sih bang. Padahal itu kan kalau menurut kita itu kan basic. Tapi kayak mereka sendiri tuh kayak kaget sih apa yang harus kita butuhin gitu. Yang digunain itu apa aja bang toolsnya, sampai ya kayak gitu, maksudnya kayak yang basic pun mereka tuh bingung. Berarti kan benar-benar mereka tuh kayak yang benar-benar dari nol gitu. Tapi mereka akhirnya masuk materi ketiga, keempat, bahkan sekarang masuk materi kelima, mereka udah lumayan banget, bahkan jauh dari yang pertama kita kenal. Ada yang bikin 2 stagger masih topak 19 kali ada. Tapi ya selama itu dia mau belajar, mau usaha, mau nanya, gue juga nggak yang gimana-gimana. Karena proses orang belajar tuh susah loh, susah. Gue dulu belajar pakai 3 namanya susah setengah budek. Sampai sekarang ya udah mendingan lah, biar udah sambil main HP loh. Itu bohong. Itu hoax itu. Ya gitulah. Lo kalau mau belajar sih ya monggo, kita terbuka. Siapa coba sekarang yang mungkin istilahnya ketika kalian nanya yang sifatnya teknis enggak kita jawab, ya kan?
kita terbuka banget sih buat hal-hal yang kayak gitu, nggak yang tertutup diri lah. Kita mau dunia coil art itu berkembang dan orang-orangnya makin banyak. Nggak yang itu aja. Gue dari 2018 sampai terakhir kemarin tuh bener yang lihat dia lagi itu lagi bosen, pengennya ada muka-muka baru gitu, seneng kenal teman baru, kenal budaya baru dari mana mulai berwarna. Kayaknya waktu di Jogja kemarin tuh gitu deh, ada beberapa orang baru, kayak misalnya kayak si siapa, orang Tegal, si Timban kayak Januar kayak itu orang baru, dia ikut ke sana, ikut lomba, dia di samping gua. Ya gimana ya, gua kenal sama dia tuh pada saat itu ya udah, dia masih orang yang baru ikut coil art mungkin pertama kali, tapi gua juga nggak nyangka dia bakal ada di Twitter sekarang kan. Kayak gua kenal lu dong di awal itu. Wah, inget banget tuh gua. Nih Jaka, orang bersejarah di Itu gua inget banget, tau nggak lu apa? Lu yang kita jadi obrolan gitu. Apa tuh? Yang lu minjem TMB, nggak ada saldo, nggak ada ATM. Ingat kan lu? Ya kan mau jajan kan lu? Iya. Mau belanja kawan. Udah anjing sih dia nih. Bilangnya ada, ternyata nggak ada. Yang gembel. Kesel gue. Dari situ tuh obrolan pertama. Nah, nggak sengaja, ya itulah. Lu kenal sama orang-orang baru, lu dapat pengalaman baru. Bahkan ada beberapa build yang mungkin gua nggak bisa tapi Jaka bisa, atau sebaliknya gitu loh. Lu bisa tahu banyak. Apalagi sekarang kalau lu mau belajar, lu bisa tanya ke semuanya, yang masing-masing orang dengan bidangnya apa masing-masing. Kayak misalnya gue cuma bisa ngelit si tonoir biasa, terus ya Jaka yang bisa bikin apa stagger campur helix. Nah itu gue juga nggak kepikiran sih jalan pikirannya dia. Atau ada Andes sama Indra yang istilahnya bikin Razorback kayak orang bikin Clapton doang. Anjing sih. Ya kan? Ada si Ari sama si Novan yang gila sih. Bikin stagger kayak bikin Clapton, ya itu dengan bidangnya masing-masing. Novan yang bikin stagger tahun. Wah, gila. BT 15 menit. Nah, Kelar. Gila. itulah orang-orang. Lu bisa, ya mungkin lu dapat kesempatan untuk kenal sama kita, untuk belajar sama kita, itu gimana ya, jatuhnya kita yang mencari loh. Karena ya mungkin gue udah ketuaan kali ya. Emang lu tua. Gue nggak mungkin sampai beberapa tahun lagi masih duduk di yang meja lomba. Kan kagak lucu kalau gue lagi pas lomba datang anak baik, Pak Dede mau kan gede gitu loh. Harus ada penerusnya, jangan sampai putus di tengah jalan sampai angkatan kita doang gitu sih, ya kan. Kayak apa, Cloud Chess kan hampir setiap kompetisi orangnya baru terus tuh. Iya sih, bener. Iya kan? Coil art dong yang menurut gua kayak ada baruan gitu loh, Bang. Ada regenerasinya. Kalaupun di coil art ya orangnya itu lagi. Ya kalau lu bosen kenapa yang menang dia lagi karena dari kaliannya udah yang nggak mau usaha untuk melawan gitu. Kalau gue pribadi ya mungkin kita bisa lah sama-sama memulai belajar, lu nanya yang sekiranya masuk akal, dan kalau emang nggak paham bisa nge-scroll ke bawah atau kemana. Dan kita terbuka banget buat pertanyaan ketika lu emang udah nyoba tapi lu kayak yang kesulitan. Kayak contohnya deh, kayak bikin SFC itu tricky, kelihatannya gampang, cuman kalau triknya lo nggak bener mampet itu sih yang space-nya. Itu pasti kita kasih tahu. Dan kalau coil art itu tanpa lu nanya spek, itu spek pasti gua tulis di caption, itu udah pasti banget. Iya sih. Iya kan? Spek tuh kita tulis dong. Pasti banget itu. Gak Iya. tahu kenapa. Tanpa lu bertanya tuh kita spek tuh udah yang kita tulis. Dari kita pakai yang ketutupan itu berapa, ketutupan adalah artinya misalnya gue pakai si staple, nah itu kan ketutup sama si outer tuh. Nah gue kasih tau gue bisa pakai 8 ply atau 10 ply, pakai 44 gitu loh. Itu udah gue kasih. Cuman kalau untuk spek jualan bukannya kita nggak mau ngasih tahu. Kan gini, lu yang mau jualan pertama yang dapat uang lu, iya kan? Iya betul. Bener dong? Bener. Iya kan? Kenapa kita yang suruh mikir?
kalau gue ngejawabnya selalu kayak gini bang, kan banyak tuh ada yang nge-DM kadang gitu. Terus selalu jawab ya itu sih tergantung orang sih bang, balik lagi gue bilang kayak gitu. Mending dicoba dulu di setiap size kawat. Nah, iya. Soalnya di setiap size kawat itu punya rasa yang berbeda-beda, karakter berbeda-beda, ya kan. Benar. Jadi kalau menurut gue enak, menurut lu belum tentu enak, gue bilang. Jadi sesuaiin dulu karakter enak lu semana. Nah, gue sih cuma bilang kayak gitu biasanya. iya sih, benar. Iya Itu kan? masuk akal banget. Nah, Sama gini, bang, kalau lu nanya ke gua soal perbandingan RDA A sama B itu lebih enak mana, itu gue bingungnya dalam artian gimana ya, setiap RDA itu dibuat pasti enak, gimana lu ngesetnya. benar. Iya dong. Pernah gua ada yang nanya gitu, terus gua jawab gitu, dia marah ya. Dia bilang ya, lu sih enak punya RDA banyak, kagak beli, dapat di endorse. Jadinya Ya, kemana-mana ya. Jadinya kemana-mana. Gue bisanya di endorse juga, itu enggak sekarang gue bikin coil besok langsung Iya. langsung di endorse, kan ada prosesnya. Orang itu nggak appreciate apa yang kita bikin. Ya lu kalau mau di endorse sesuatu, ya lu tunjukin sesuatu apa yang bisa menarik dari lu itu sendiri. Iya. Gitu loh. Iya dong. Lu kagak punya karya, terus lu minta di endorse, kan bingung. Ya kayak misalnya gue balik lagi deh ke Lionel Messi, ya kan, dia kagak mungkin di endorse sama brand sepatu bola kalau dia kagak main bola, kan lucu, ngapain gitu loh, maksud gue. Iya dong Jack, Benar. bener kan, Terus juga dia punya talenta, ya kan. yang dia berlatih dari mungkin dia dari kecil, dari orok gitu loh. Jadi ya pasti ada proses yang kita lewatin sampai bisa kayak gini sekarang, ya itu nggak sebentar. Dan keluar modal sedikit untuk sesuatu yang besar tuh nggak salah aja. Nggak salah. Mau menurut gua malah modal yang gede pun juga kalau untuk sesuatu juga nggak jadi masalah. Iya, contohnya mancing, lu mau mancing sesuatu yang besar harus pakai umpan yang besar juga. Betul. Lu kagak mungkin mau mancing ikan hiu pakai cacing, Ya, kan ribet bos. lewat dong tuh digigit. Nyangkut juga enggak gitu loh. Iya, Jadi bener. lu harus keluar sesuatu yang besar untuk dapetin hal yang lebih besar. Itu pesan dari gua. Apa dari Mas Jaka? Kalau dari gua sih ya apa ya? Harus itu sih bang, lebih kalau gua gini sih, menurut gua banyak yang ngomong lu sering-sering nanya kayak gitu kan. Tapi balik lagi sih menurut gua, sebelum lu nanya lu harus lakuin proses itu dulu. Nah, bisa Gitu loh maksud gua. Jadi ya udah lu bikin aja dulu gitu. sampai tahu gagalnya itu di yang mana. Karena gua ngambil dari gua sih bang gitu. Karena gua nyobain sendiri yang nggak kenal siapapun nih, cuman lihat dari tutorial YouTube, gua ngerjain aja. Ya akhirnya gua kasih ke teman yang di luar ranah coil builder ya. Iya. Yang cuma vapor user doang. Mereka sendiri pun juga bisa menilai, kayak misalkan, wah ini wrappingan lu kurang rapi nih Jack, kayak gitu-gitu. Setelah gua udah mulai rapi segala macam, mulai gua kenal salah satu orang yang udah terjun di dunia itu, baru gua nanya. Jadi maksud gua tuh kayak ya lu jalanin dulu, udah paham step by stepnya, dari hal kecil deh, kayak toolsnya apa aja dibutuhin tuh lu udah tahu gitu. Nah baru lu nanya. Nah, ngomongin soal wrapping itu sebenarnya fatal kenapa? Itu menyangkut sama mental lu. Lu sedih nggak sih udah bikin capek-capek lagi kompetisi, pas lu wrapping gagal? Itu jadi harus diperhatiin banget, karena masuknya tuh ke mental juga. Lu jangan sakit hati ketika lu lagi pas wrapping udah usaha cakep di sama orang dibuang yang orangnya, ya kak. Itu yang mana ya? Yang dulu ke yang di apa, pernah kok apa nih rap Oh ini itu di vapor yang pertama kali. Nah, kan, gua. kan? Iya. apa nih begini, nah itu loh. Iya benar. Kalau sakit hati dari situ, nah lu udah nyesal banget, karena rap gitu fatal. Lu udah bikin 2 jam capek, rapping gagal, bubar. Bisa. Nah jadi intinya sih, proses tahapan belajar itu kita banyak banget. Jadi kalian jangan malas untuk mencoba, dan jangan sungkan untuk nanya. Jangan sungkan untuk nanyanya pun jangan pertanyaan-pertanyaan yang gue bilang tadi di awal. Jadi pesan dari gue,
jadilah orang yang mau berusaha gitu ya Jack. Dan buat ingetin sekali lagi, sebentar lagi akan ada Open Learning Jilid 2. Oh iya, jilid 2. Jilid 2 yang nanti akan terseleksi lagi menjadi anggota atau member dari Kokpun marahin. Jadi jangan lupa kalian kalau mau tahu info soal coil art bisa follow gua, Batakasoy, Jaka, dan kokpun.id. Ya, betul. Di situ banyak info-info soal coil art juga. Sekian dari gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow Instagram gua Batakasoy, Mas Jack.build. Thank you buat yang udah nonton. Sukses selalu dan tetap ngebor sampai pagi. Salam high RPM. Oh,